bawah kaki-Mu Tuhan. Begitulah hidup kami ini Bapa. Kami rindu untuk Tuhan senantiasa memperbaharui hidup kami. Karena sebenarnya kami tidak layak di hadapan Tuhan, namun hanya karena Engkau saja ya Bapa. Karena cinta kasih-Mu yang begitu besar, maka kami boleh dilayakkan. Dan sampai saat ini Bapa, kami masih ada di hadirat-Mu. Oleh karena itu Tuhan menyadari akan keberadaan kami. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam hidup kami ini hanya firman Tuhan saja yang menjadi suri dan penomor bagi kami semua, untuk kami menapaki hari-hari hidup kami. Karena kami menyadari kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Karena itu Bapa, kami mohon kiranya Bapa memberikan kepada kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau selalu dibentuk oleh Tuhan untuk mencari bejana-bejana yang indah Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya kami mohon Roh Kudus Tuhan boleh bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa, sehingga Roh Kudus Tuhan saja memberikan pencerahan bagi kami semua, memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti, bahkan kami memahami akan firman Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mengerti isi hati-Mu Bapa, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, hamba yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau juga mengurapi hamba secara khusus Bapa, sehingga apa yang hamba sampaikan saat ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tidak menjadi sesuatu yang sia-sia belaka, tetapi setiap firman yang keluar kiranya boleh memberkati semua kami yang hadir saat ini, baik jemaat Tuhan yang duduk dan mendengarkan, dan hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah otoritas Tuhan turun atas kami semua, dan biarlah saat ini hanya Tuhan saja yang berkuasa dan bertahta di dalam ruangan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari berfirman bagi kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan masuk pada minggu sengsara yang pertama, ya. Oleh karena itu hari ini yang mendasari renungan kita pada minggu ini adalah terambil dari Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 48. Untuk itu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh anak Yeli. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 48. Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 48. Begini bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus
Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya serta merenungkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah sebuah tema yang berjudul pelayanan dan kerendahan hati. Masih di dalam tema besar itu kita berbicara tentang tugas penata layanan. Jadi dalam gereja itu kembali lagi penata layanan adalah orang-orang yang menata akan pelayanan, sehingga makanya ada pengurus, ada hamba Tuhan, orang-orang yang kemudian pengurus di kategorial, siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus bagian-bagiannya ya. Jadi, nah kemudian kalau mau dikatakan semua ini melayani, tidak ada yang mau minta untuk diberikan sepeser pun, semua itu. Tetapi kenapa ada di gereja selalu ada pemberian persembahan kasih atau berupa tunjangan dan sebagainya? Itu hanya bentuk dukungan, dan untuk itu, untuk berbicara tentang kesejahteraan orang-orang tersebut, bukan orang itu yang berbicara, tetapi ada orang yang sudah dikhususkan. Jadi kalau misalnya bicara tentang lembaga jemaat, yang berbicara adalah cuma majelis jemaat ya. Kalau di sini kita pengurus-pengurus itu. Kemudian kalau misalnya kita mau berbicara tentang tim musik, bukan tim musik yang berbicara, tetapi kita orang-orang yang menata pelayanan di dalam itu, bagaimana kita bersama-sama memikirkan tentang tim-tim ini. Jadi kalau ditanya, semuanya pasti maunya melayani dengan free. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kita pengorbanan yang begitu luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan uang seperti itu. Bahkan ada gereja yang bilang, kenapa kalau hamba Tuhan itu maksudnya dikasih ya, dikasih kayak tunjangan gitu ya. Ada yang bahkan ada yang bilang ya, istilah gaji lah, tunjangan lah, apalah segala macam. Kalau mau dipikirkan secara ini, kadang-kadang itu jadi masalah. Kenapa? Berpikir soal itu, kita seolah-olah siapa yang berdiri di depan ini sedang menjual firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang dijual, laku berapa itu yang dibayar. Itu sama sekali salah, keliru dalam pandangan kita. Sehingga saya kadang-kadang dalam pelayanan, kemudian ada yang seperti itu, saya rasa saya tidak sedang menjual firman Tuhan. Ya, jadi tidak menaruh target-target bahwa firman Tuhan yang saya berikan dengan persiapan saya sedemikian rupa, level saya itu harus segini. Itu sama-sama salah. Tapi juga ada kekeliruan dalam pandangan dan cara pikir kita sebagai jemaat Tuhan. Seperti itu. Karena itu kita harus memiliki di dalam pelayanan, makanya dibutuhkan orang-orang yang benar-benar sudah punya kedewasaan di dalam cara berpikir, sudah mengerti, bahkan sudah memahami. Nah, kalau tidak mengerti, tidak memahami, sehingga keluarlah bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan. Ya, seolah-olah kita itu sedang bekerja sambil kita berjualan punyanya Tuhan. Itu salah, tidak benar. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama lagi diterali sebuah kebenaran firman Tuhan di bawah pembacaan yang sudah dibacakan oleh anak Mary dari Lukas 9 ayat 43b sampai 48. Nah, sebelumnya saya juga menyampaikan juga terkait dengan warna gerejawi. Kenapa sih ada warna ungu, kenapa kemarin ada warna hijau gitu. Warna hijau itu melambangkan pertumbuhan ya. Jadi setelah Yesus lahir itu kan warna ungu. Warna ungu sama seperti yang sekarang ini. Warna ungu itu melambangkan pertobatan. Di sana juga melambangkan kerajaan. Seorang raja itu dia selalu diberikan pakaian jubah ungu. Jadi kalau dikatakan pakai jubah ungu, dia itu adalah seseorang yang punya kekuasaan. Jadi kalau kita berbicara warna ungu, selain kita berbicara tentang pertobatan, di sana juga kita diingatkan bahwa kalau warna gerejawi sudah masuk ungu, berarti kalau tidak pasca
tentang Tuhan Yesus, maka berbicara tentang Natal, tentang kedatangan Yesus Kristus. Di sana juga kita berbicara tentang Natal itu adalah waktu di mana kita diingatkan untuk bertobat agar Tuhan lahir dalam hati kita. Warna ungu ini juga menjelang Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kita. Maka kita minggu-minggu ini diajar untuk mari kita senantiasa bertobat. Kita diterangi oleh firman Tuhan supaya kita bertobat. Nah, setelah Natal kemudian berubah jadi warna hijau. Hijau itu melambangkan setelah Yesus lahir di hati kita, maka kita akan bertumbuh, ya. Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian kita seperti itu. Nah, sekarang kita diingatkan kembali lagi, marilah kita bertobat. Kita akan sedang merayakan Raja kita yang akan disalib, mati dan dikuburkan bagi kita semua untuk menebus Bapak Ibu saudara-saudara saya. Nah, karena itu ada warna-warna gerejawi seperti itu. Nah, ini secara singkat saja saya sampaikan. Dan mari kita melihat firman Tuhan ini dengan sebelumnya kita akan bersama-sama mereview kembali apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Di sana kita berbicara tentang domba yang hilang. Ya, domba yang hilang ini juga bukan semata-mata berbicara hanya sekedar binatang, ya, tetapi juga ini mau kalau ditafsirkan ini juga mau bicara sebagai seseorang yang memang sudah menerima Tuhan, ya, seperti anak kecil, ya. Dia itu anak kecil kalau misalnya hilang, dia punya kerinduan untuk pulang. Tapi apa daya? Dia nggak punya daya untuk dia bisa tahu jalan, gitu. Sehingga kadang yang terjadi adalah dia nangis, keliling nyari mama saya mana. Dia nggak tahu jalan. Nah, inilah yang mau digambarkan sebagai domba yang hilang. Ada begitu banyak orang Kristen yang seperti domba yang hilang. Dia di dalam gereja tapi dia masih kekanak-kanakan. Sehingga kalau dia hilang, dia bingung nyari mau kemana. Bukan dia nggak mau datang, dia mau, tapi dia bingung jalannya mau kemana, gitu, seperti itu. Tapi satu hal yang perlu diingatkan, dia bilang, oh berarti aku ini kalau aku bersalah, aku domba yang hilang, sabar dulu. Karena kalau kita lihat domba yang hilang itu ketika Tuhan cari, Tuhan gendong, dia ngikut. Kalau domba yang hilang terus masih narik-narikan dengan Tuhan, itu bukan domba, itu kambing, ya. Pernah ya Pak Marsa sempat singgung bahwa domba agar Tuhan kumpulkan sebelah kanan, kambing sebelah kiri, ya. Kambing itu orang-orang yang dablek, ya, suka melawan. Bahkan Tuhan pun dilawan, firman Tuhan pun dilawan. Nah, itu kambing. Kalau domba adalah binatang, melambangkan binatang yang mau taat kepada Tuhan. Dia adalah binatang yang lemah, sehingga dia kalau ditekan oleh Tuhannya dia akan nurut, seperti itu. Nah, kan itu domba ini melambangkan seperti itu, orang-orang yang lembut hatinya, yang dia mau tapi dia masih lemah, jadi dia belum tahu berjalan. Kemudian dirham yang hilang juga ini, dengan ketika dia hilang dia berdiam saja di tempat itu. Ada orang yang seperti itu, ya, sudah jadi Kristen tapi dia tuh sama sekali dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya, seperti itu. Nah, ini sehingga dirham yang hilang perlu dicari dan kemudian diberikan pemahaman, kemudian kembali. Nah, berbeda dengan anak yang hilang. Anak yang hilang orang yang sudah merasa sudah melayani Tuhan, sudah merasa dewasa, sudah merasa paling baik gitu di dalam gereja. Kemudian tiba-tiba hilang. Nah, kalau ini dicari, ini masalah. Bukan saja menyalahkan orang, tapi bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Ini ketika firman Tuhan datang kadang-kadang tidak mengenakan hati. Oh, kenapa gitu firman Tuhan kayak gitu? Artinya kenapa Tuhan kamu ngomong saya kayak gitu? Saya sudah sempat katakan bahwa Allah itu menyertai kita, sehingga ketika kita berjalan di luar sana pun, ya, saya pernah sampaikan itu juga secara langsung pada ibu-ibu, ya, bahwa kita berjalan di luar sana pun Tuhan mendapatkan kita, maka Tuhan akan memanggil kita dengan cara ketika datang ke ibadah, ketika datang ke mana, tiba-tiba ada firman Tuhan yang kena, tersinggung boleh, tapi mau berubah, bukan untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri, sehingga kembali. Nah, aku kalau misalnya tidak mau, nah ini anak yang hilang, seperti itu. Jadi kita perlu melihat ini, anak hilang ini ada, tapi juga di sana ada berbicara tentang anak sulung. Anak sulung ini orang yang benar-benar hidup dengan Bapa, tetapi
tetapi dia tidak mengerti hati Bapa. Sama, di dalam gereja juga kita kadang merasa bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan, hari-hari bergumul dengan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kemudian pelayanan, kita tidak hilang, kita ada bersama di dalam gereja selalu. Tetapi yang membedakan adalah dia tidak pernah memahami hati Bapa, sehingga dia menuntut dan menuntut kepada Bapa. Dia menuntut keadilan, tetapi dia tidak punya kasih. Kasih dan keadilan Allah itu selalu berjalan bersama-sama, ya, berjalan bersama-sama. Hanya yang anak sulung menuntut keadilan tanpa mempertimbangkan kasih. Karena itu ini yang perlu kita sebagai, kalau kita merasa kita anak sulung, kalau kita merasa bahwa kita sebagai orang yang selalu ada di hadirat Bapa, ingatlah, jangan menuntut, tetapi selalu diingatkan bahwa kita juga punya kasih, mengerti hati Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pelajaran penting juga. Kita jangan pernah hidup di luar Tuhan, jangan pernah mencari solusi di luar Tuhan. Dan jika salah, kembalilah, dan karena tangan Bapa selalu terbuka, dan kita selalu diingatkan untuk memiliki hati Bapa. Nah, sekarang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada firman Tuhan hari ini, yaitu terambil dari Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 48, ya. Namun saat ini kita akan melihat dulu apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45. Dikatakan demikian: ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ketika Tuhan sudah melakukan berbagai macam mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan juga kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ada seorang yang sakit kemudian dibawa kepada Tuhan, dan dia berkata begini, "Aku sudah membawa ke murid-muridmu, tapi murid-muridmu ini tidak bisa menyembuhkan anakku." Karena itu dia membawa kepada Tuhan Yesus supaya kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya ini. Namun dikatakan sehingga dikatakan dalam ayat 43b, katakan ketika semua orang itu masih heran. Heran karena apa? Heran karena segala yang diperbuatnya itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi ketika orang-orang pada heran, Yesus kemudian berbicara kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 45 ini dikatakan murid-murid ini mereka tidak mengerti akan perkataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada mereka. Karena apa? Dikatakan karena artinya tersembunyi, sehingga jangankan mengerti, dikatakan mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan mereka juga tidak berani menanyakan arti dari perkataan itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu, padahal baru saja di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-20, Tuhan bertanya kepada murid-murid ini, "Menurut kamu siapakah aku?" Lantas mereka berbicara, menurut engkau adalah ini, kemudian sampai di Petrus tanya, "Menurut kamu siapakah aku?" Lalu dikatakan, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Jadi Petrus ini sudah tahu bahwa ini Mesias dari Allah. Namun ketika Yesus menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, di sini ada sesuatu yang terjadi bertolak belakang. Mesias dari Allah ini kan sebenarnya hebat, gitu kan? Ya, dia adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dia akan membebaskan
umatnya dari dosa, ya, dan banyak perkara-perkara ajaib yang dilakukan. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi kemudian ada kebalikannya lagi, sesuatu yang sangat kontras sekali, di mana dikatakan bahwa anak manusia ini akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Sesuatu yang sebenarnya terlihat tinggi, terus kemudian tiba-tiba langsung ke bawah. Jadi mereka agak sedikit kurang memahami ini maksudnya apa ini, ya, sesuatu yang agak sulit mereka pahami. Nah, menarik Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-44 ini dikatakan dengarlah dan camkanlah. Nah, kalau saya tadi malam coba-coba buka Alkitab dalam bahasa Jawa, ya, ayat 81 dikatakan dengarlah dan camkanlah, itu dikatakan rungokno lan wigatekno kabeh tembung iki, ya. Jadi saya mencari, saya rungokno itu saya tahu bahwa mendengar, tapi wigatekno ini saya agak agak asing gitu ya saya, sehingga saya cari artinya. Oh, kalau kabeh itu tahu semua. Jadi wigatekno itu banyak perhatikan. Jadi dengarkan dan perhatikan. Kalau dalam American Standard Version dikatakan let these words sink into your ears. Jadi sink itu tenggelam dalam telingamu, tenggelam. Kalau King James Version dikatakan sink down into your ears. Jadi sink down itu kan ke dalam, ya, ke bawah gitu kan, ke bawah tapi ke dalam. Jadi, nah ini artinya bahwa ketika Tuhan mau berbicara, ketika Tuhan mau berfirman, Tuhan mau supaya murid ini benar-benar dengar dengan seksama, perhatikan dengan seksama, dan bukan hanya sekedar lalu begitu saja, tetapi tenggelamkan itu, tenggelamkan sampai di dasar hati kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, persoalannya adalah dikatakan murid-murid ini tidak dapat memahaminya, tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan mengatakan demikian, apa respon daripada murid? Dalam 45 dikatakan mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran. Itu di dalam perikop yang itu. Timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali firman Tuhan ini bagaimana dijelaskan dengan sangat terstruktur, ya, bahwa ketika Tuhan berfirman, ketika orang tidak mengerti, ketika orang tidak memahami, maka seringkali itu akan menjadi pertengkaran demi pertengkaran, memperkarakan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, tetapi bisa terjadi pertengkaran. Ya, sama seperti anak sulung, ya. Dia ada di dalam rumah Bapa, tetapi karena dia tidak mengerti hati Bapa, maka akhirnya ada yang terjadi adalah tuntutan keadilan tanpa mempertimbangkan kasih kepada hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak di dalam kehidupan kita bergereja, ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, sudah kita mungkin ya, saya bukan ngomong kita yang tidak ini, ya, kami pun juga sebagai hamba Tuhan yang sudah belajar tentang firman Tuhan, ternyata kita juga kadang agak lebih butuh perjuangan yang kuat untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan lewat saat teduh dan juga pembelajaran yang sangat panjang. Nah, apalagi kita yang kita tidak punya basic itu, kemudian ketika firman Tuhan disampaikan, kita sibuk dengan hal kita yang lain. Mungkin mata kita, mungkin tubuh kita ada di sini, mata kita melihat di sini, tetapi sebenarnya pikiran kita ini sedang melalang buana
Jadi tidak memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Sehingga ketika kita bertumbuh, tetap bertumbuh secara fisik, tetapi kerohanian kita terlambat. Kita tidak bisa memahami akan firman Tuhan. Dan ketika rohani tidak bertumbuh dengan baik, itulah sebabnya terjadi pertengkaran demi pertengkaran di dalam kehidupan umat Tuhan bergereja. Karena apa? Karena tidak memahami kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan ini sebenarnya kita harus hidup seperti apa. Bapa datang ke dalam dunia, bagaimanakah Bapa itu sebenarnya? Bagaimana hati Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya? Ini banyak kali kita tidak mengerti dan kita gagal memahaminya. Sehingga itulah seringkali terjadi pertengkaran demi pertengkaran di dalam kehidupan kita bergereja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malah yang ditanyakan adalah siapakah yang terbesar di antara mereka? Tuhan Yesus yang tadinya dikatakan Mesias, mampu melakukan segala perkara dengan sangat ajaib dan dahsyat. Bahkan pada saatnya dia memberi diri untuk diserahkan, memberi diri untuk disalib, mati dan kemudian dikuburkan. Dia sudah siap diri untuk diserahkan ke tangan anak manusia. Artinya bahwa dia siap untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Murid Tuhan Yesus takon, siapa yang paling besar di antara kalian? Statusnya yang dipertanyakan. Ya, jadi akhirnya kebalikan kan? Tidak mengerti akan hati Bapa itu sesungguhnya. Sehingga di sini saya katakan bahwa kalau kita tidak mengerti firman, pasti selalu akan ada pertengkaran, walaupun itu di dalam gereja. Kalau bukan perkataan yang dilakukan di dalam gereja, pasti ada pertengkaran, walaupun dalam gereja. Karena itu gereja harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan ajarkan, bukan pribadi lepas pribadi. Karena maunya si A, karena maunya si B, karena maunya si C. Maunya si C dia diutamakan, maunya si B aku juga diutamakan, maunya si D juga. Semuanya mau masing-masing dengan kemauannya. Ya, kemudian mulai mengemudi hamba Tuhan supaya ikut maunya, supaya terlihat dia yang lebih besar di antara yang lain. Tidak bisa. Karena di dalam gereja hanya Tuhan saja, perintah Tuhan saja, kehendak Tuhan saja yang harus kita lakukan. Jika gereja tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka yang terjadi adalah seperti anak sulung itu yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, menuntut keadilan tanpa dia mengerti hati Bapa dan tanpa mengindikasi. Kemudian yang berikut adalah ego yang terlalu tinggi menyebabkan masing-masing mau menjadi yang terdepan. Bukan berarti kita diajar untuk merasa rendah diri, melainkan kita diajar untuk menjadi orang yang selalu rendah hati. Ya, karena keegoan masing-masing mau memperlihatkan diri, aku sih paling oke, ya. Aku sih paling terdepan. Jadi kayak iklan apa ya? Semakin di depan, gitu kan? Jamaah. Semakin di depan, ya. Bukan berarti bahwa salah, tidak. Itu berarti bahwa kita mau terus menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tetapi di dalam kita menjadi pribadi yang baik, terus kerendahan hati itu harus terus diikutkan. Sehingga ketika ada yang walaupun biasa-biasa saja tapi mau lebih rendah hati, nggak usah kebut-kebutan. Dia mau tunjukkan, aku juga mau. Ini dia mau tunjukkan ini, aku juga bisa. Jangan, walaupun kamu bisa, rendah hati. Terus biar aja dulu. Nanti ada waktunya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup. Yang Tuhan sudah berikan bukan karena saya, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, bukan karena saya ini luar biasa, tetapi Tuhan sudah berikan aku dan aku mau ini aku lakukan untuk Tuhan. Seperti itu. Jadi kita harus memahami dengan secara diberikan hikmat oleh Tuhan supaya kita bisa membawa ini beriringan. Jadi jangan mau terdepan, rendah hatinya di belakang. Jangan. Mau kita menjadi yang terdepan untuk kita selalu melayani Tuhan, selalu diperbaharui, selalu bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi libatkan kerendahan hati itu supaya ego itu bisa kita
biasanya ada yang mengatakan bahwa karena firman Tuhan berkata begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Stop di situ. Terus kemudian kalau engkau akan tetap naik dan bukan turun. Stop di situ. Oh, firman Tuhan bilang engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan engkau bukan turun. Stop saja di situ. Hati-hati. Baca dulu selanjutnya. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Orang-orang yang mau diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang mau menjadi pelayan Tuhan, yang menjadi pemimpin dan pelayan Tuhan, pemimpin yang melayani Tuhan, bukan hanya sekedar mau terus menajak begini, tetapi ingat bahwa ada perintah Tuhan yang harus dijalankan. Mau memimpin tapi tidak pernah mau mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu, berdoakanlah musuhmu. Yang kita lakukan apa? Musuh kita kita kalau bisa kita nyinyir terus, kemudian kita mengata-ngatai, di belakang kita gosipin yang enggak, kita ngomong yang tidak ada teman yang di sini, bisa cari teman yang di sana dan lain sebagainya. Tetapi orang seperti ini mau berdiri untuk menjadi seorang pemimpin. Kacau kalau gereja. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah stop hanya pada menganggap engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan stop hanya engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ingat dulu yang selanjutnya, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Bagaimana mau menjadi pelayan Tuhan, pemimpin yang melayani di dalam rumah Tuhan, ketika perintah Tuhan saja sampai ke telinga kita, mengusik hati kita, kita protes pada Tuhan. Ini mau jadi apa? Siapa yang mau dengar di dalam gereja? Ya, ini sehingga kita yang mau terus diperbaharui dan terus mau melayani Tuhan di tempat yang Tuhan percayakan ini, mari kita terus mencari dan giat terus mencari Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya ini. Kalau Tuhan izinkan saya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pengurus, untuk menjadi aktivis, untuk menjadi apa saja di dalam gereja ini, Tuhan sembunyikan saya di balik tali salib. Saya ini cuma alat. Saya juga mau turut dan dengar akan perintah Tuhan, sekeras dan sekasar apapun Tuhan, asalkan kalau itu Tuhan yang berbicara, saya nggak ada apa-apanya. Berlutut wes. Kalau bila jadi bahasa Jawanya glosor ya, yang sampai ngesot-ngesot gitu loh. Glosor. Sampai begitu. Berlututlah, nggak ada apa-apanya. Jangan pasang nggak ada gini seolah-olah, oh apa sih firman Tuhan ini? Hari ini firman Tuhan, hari itu firman Tuhan ya apa? Kenapa sih? Aku itu udah sakit hati dengar hari ini khotbah. Bukan saya, tapi semua firman Tuhan. Cuma alat, nggak ada apa-apanya saya. Sama kita orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau datang melawat kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara dari saya, supaya kita hari lepas hari hanya Tuhan saja yang bertata dan memerintah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Baik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Kalau kita mendengarkan perintah Tuhan Allah, berarti kita menjadikan Tuhan sebagai Bapa kita. Sama seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai 44 dikatakan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku." Kemudian ayat 44, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, cuman ada dua aja. Kalau bukan Allah yang menjadi Bapa kita, berarti apa? Iblis. Cuma dua aja.
hati dibentuk oleh Tuhan, maka dia mau menjadi anak daripada iblis. Tetapi kalau kita mau menjadi anak Allah, maka kita harus mendengarkan dan kita melakukan apa yang Bapa perintahkan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya lagi, mengapa ketika Tuhan menyampaikan firman, dengarkanlah dan camkanlah, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, lalu kemudian terjadi pertengkaran? Mengapa? Karena dikatakan mereka tidak mengerti perkataan, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Nah, itulah pentingnya mengapa kita perlu mengerti dan memahami hati Bapa. Kalau hanya cuma mengerti, tidak sampai ke level memahami, ya itu masih kurang, karena level paham itu jauh lebih dalam. Dan dalam rumah tangga, kalau kita tidak pernah mengerti pasangan kita, bahkan kita tidak memahami, pasti akan terjadi masalah, ada pertengkaran di mana-mana. Jadi kalau firman Tuhan disampaikan, kita tidak mengerti maksud yang disampaikan, pasti ada pertengkaran. Ya, makanya kalau firman Tuhan disampaikan mungkin kena gitu kan, kadang-kadang ada yang langsung memilih untuk tidak ke gereja. Itu karena apa? Tidak mengerti dan tidak memahami. Yang dimengerti adalah nama Tuhan sedang menyindir. Dia tidak pernah memahami bahwa ini cara Bapa untuk memanggil saya kembali. Kalau orang yang memahami, pasti dia akan bisa mampu untuk bisa berpikir dan bisa merenungkannya jauh lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti sangat penting bagi kita ketika firman Tuhan disampaikan. Kita mau memberikan telinga sehingga kita mengerti, bahkan kita boleh memahami. Apalagi kita nggak berani menanyakan firman Tuhan yang sudah kita nggak ngerti, kita diam. Dari hari ke hari kita bertumbuh menjadi orang dewasa, tetapi kerohanian kita masih menjadi rohani yang kanak. Mari kita melihat setelah itu, setelah mereka menanyakan siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga, apa respon Yesus. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 40 sampai ayat 48 dikatakan demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Bapak Ibu, firman Tuhan ini bukan berarti Tuhan mengatakan barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, bukan berarti bahwa kita menjadi seperti anak-anak, ya. Karena di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 di sana dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi kita tidak sedang diarahkan untuk menjadi seorang anak-anak di dalam persekutuan, dalam sebuah komunitas gereja dan lain sebagainya. Tetapi kita diharapkan untuk kita bisa menjadi orang dewasa dalam pemikiran. Lalu apa artinya bahwa menyambut anak ini dalam namaku? Apa artinya? Apa yang Yesus mau sampaikan? Di sini yang mau disampaikan adalah kita bukan berarti diajak menjadi anak-anak, melainkan butuh kerendahan hati untuk dapat menyambut mereka yang lemah. Anak-anak ini mewakili mereka kaum yang lemah, sama seperti sikap Bapa terhadap si bungsu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sama juga seperti sikap Bapa terhadap si domba yang lemah. Bapa mau menyambut, Bapa mau menjemput domba yang lemah ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak ini kalau misalnya kalau makan biasanya ya, kalau makan kadang juga kita memberikan tempat yang paling terakhir buat anak-anak gitu kan. Anak-anak adalah kaum yang kurang mendapatkan perhatian yang baik. Dimanapun berada itu seringkali anak-anak mendapatkan perhatian yang kurang baik. Mewakili kaum
Begitu juga kalau misalnya datang di dalam gereja ini ada orang-orang yang mungkin dilihat, saya pernah ya masuk di dalam sebuah persekutuan di mana di dalam satu persekutuan itu ya semuanya penampilannya oke gitu kan, penampilannya wow mantap, tapi kemudian datanglah seorang yang berpakaian yang tidak seoke mereka, sudah kulitnya hitam, sudah rambutnya keriting, sudah bajunya agak lusuh gitu kan, terus duduk di gereja. Bapak Ibu, orang Kristen di dalam gereja ini, tetapi hati saya saja menangis, apalagi hati Bapak. Dilihat kemudian pergi dan kemudian cerita-cerita gitu, ngomong gak baik. Kemudian sampailah ke telinga seorang bapak jemaat Tuhan, dan bapak ini menyampaikan, Bu, itu jemaat itu kok kayak gitu ya Bu ya, kok pergi ke gereja dengan firman Tuhan, Ibu berkorban, tapi kok bisa ngomong kayak gitu sama orang yang lemah seperti ini. Di situ saya pikir, hati saya menangis, apalagi Bapa di sorga. Karena serendah-rendah apapun, sehina apapun mereka yang hadir itu jiwa yang berharga buat Tuhan. Bukan cuma jiwa itu yang berharga, bukan kita saja yang wangi, bukan saja kita yang harum, bukan saja kita yang punya pakaian yang luar biasa dan dandan yang oke, bukan. Tetapi kasih Tuhan itu merata bagi semua orang yang dia cintai, mau tua, muda, kecil, besar, orang yang terlihat hina. Sehingga waktu itu saya memang benar-benar saya bersedih melihat kondisi seperti itu. Sama seperti, sehingga saya ingat lagi sama seperti Mahatma Gandhi ya. Karena dia bilang dia mau menjadi, dia datang ke gereja dan dia melihat ketika dia masuk ke dalam sebuah gereja, dan sikap daripada orang-orang di gereja ini, karena dia dari kulit hitamnya, dan sikap daripada orang-orang di gereja ini sangat tidak baik terhadap dia. Sehingga dia bilang, saya mencintai ajaran Tuhan ya, Kristen ini, saya senang sekali ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi saya tidak menyukai orang Kristen. Karena apa? Kita gagal menjadi anak Bapa. Kita gagal untuk mencintai dan mengasihi semua orang, karena masih ada blok-blok di dalam hati kita, merasa mana yang selevel dan mana yang tidak selevel, mana yang berpendidikan sama seperti saya dan mana yang tidak sama, mana yang punya jabatan sama seperti saya dan mana yang tidak punya jabatan seperti saya, mana yang punya rumah oke sama seperti saya dan mana yang tidak punya rumah yang oke sama seperti saya. Semua kita mulai mengadakan pengkotak-kotakan, dan itu sama sekali Tuhan tidak menyukai. Kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, kalau kita mau menjadi orang-orang yang memimpin di dalam rumah Tuhan ini, maka kita perlu mengerti hati Bapa seperti itu, bahwa serendah dan sehina apapun itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka kita harus betul-betul menyambut orang-orang seperti itu, sama dikatakan di dalam ayat ini bahwa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ketika kita menyambut orang yang hina ini, orang-orang yang tidak berdaya ini, orang yang lemah ini, sama saja seperti kita sedang menyambut Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 25 ayat 40 dan 45 dikatakan begini. Dan raja itu menjawab, ini perumpamaan. Raja itu melambangkan Tuhan. Raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Luar biasa, Bapa di sorga, perhatiannya itu kepada kaum-kaum yang lemah, orang-orang yang paling hina. Karena itu Bapak Ibu, jangkauan pelayanan kita ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang Bapak mau, kehendak Bapak, atau visi hati daripada Bapak dan kita sembah. Bapak Ibu, dalam itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai ayat 9 tadi di dalam Nasrum ini dikatakan, tetapi apa yang bodoh
dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi mereka, bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kira-kira apa saja yang kita bisa petik sebagai pembelajaran kita? Yang pertama, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, butuh pendengaran dan butuh perhatian, serta butuh tuntunan dari Roh Kudus. Kalau kita tidak mendengar, bagaimana kita bisa memperhatikan kita? Apalagi sampai kepada tingkat memahami. Perkataan manusia saja bisa disalahpahami, apalagi perkataan Tuhan yang bukan saja butuh pendengaran, bukan saja butuh perhatian, tetapi butuh tuntunan Roh Kudus. Sehingga ketika kita mengerti, memahami, dan itu menyentuh, membawa kita, semakin kita merasa tersinggung atau kita merasa sakit hati karena tuntunan Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk berubah. Hal yang kedua, tanpa mengerti dan tanpa memahami firman Tuhan, mustahil kita akan bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita mustahil bisa melakukan pelayanan demi pelayanan yang baik. Kemudian yang ketiga, pertengkaran sering terjadi karena memang tidak mengerti atau memahami firman Tuhan. Sama seperti yang terjadi tadi di antara para murid. Dan yang keempat, rendahkanlah hati selalu di hadapan Tuhan, agar dapat melayani tanpa memandang status sosial, diskriminasi, dan lain sebagainya. Kiranya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu sengsara ini, minggu di mana Tuhan sebagai Mesias, tapi Dia datang, Dia mau memberikan diri, Dia mau datang serendah-rendahnya, merendahkan diri, bahkan Dia merendahkan diri lebih daripada kita sebagai manusia yang berdosa ini, dan Dia mau disalib, dikutuk, dicela, dan mati, bahkan Dia bangkit untuk kita semua. Kiranya ini juga boleh menyadarkan kita bahwa kita sampai seperti saat ini itu hanya karena Tuhan, karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita mau menggahkan diri di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya siapapun yang saat ini hadir, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita sama-sama tidak layak, tetapi Tuhanlah yang melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu pada hari ini Bapa, di mana kami boleh diingatkan bahwa ketika kami mendengarkan akan firman Tuhan, maka kami harus benar-benar memberikan telinga kami kepadamu, dan bahkan kami juga benar-benar memberikan hati kami sehingga kami boleh diberikan pencerahan untuk mengerti dan memahami akan setiap firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan hidup seturut dengan kehendak Bapa, karena kami mau senantiasa disebut sebagai anak-anak Bapa. Kami mau hanya Bapa saja yang memerintah di dalam hidup kami di dalam. Terima kasih Tuhan, Bapa yang juga diajarkan untuk selalu rendah hati. Kami tidak memandang orang-orang yang ada di sekitar kami lebih rendah daripada kami. Karena kami semua adalah manusia yang tidak layak Tuhan. Tetapi jikalau kami bisa hidup seperti sekarang ini, kami bisa melayani Tuhan, itu semua hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Karena itu Bapa, mari menerangkan firman Tuhan itu di dalam hati kami masing-masing. Biarlah dari hari ke hari hidup kami ini senantiasa terus menyenangkan hati Bapa di sorga. Terpujilah nama Bapa karena sudah berhenti untuk berkata-kata. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus senantiasa terus berkata-kata di dalam setiap hati kami masing-masing, dan kami terus diarahkan untuk menjadi anak-anak yang selalu berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terpujilah nama Bapa. Di doa dan sembahyang serta ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.